Kalau ada yang masih komplain tentang pendidikan LPK yang notabene itu jalur IM Jepang yang katanya berlebihan karena semi militer, kesannya itu kaku, dan kalau misalnya aisatsu atau memberi salam itu teriak-teriak, dan cara menghormatnya itu tunduknya berlebihan, dan itu nggak ada gunanya dipakai di Jepang. Tolong jangan berpikirnya kedil kayak gitu. Apalagi buat teman-teman yang baru tamat atau lulus sekolah SMA yang notabene belum pernah masuk dunia kerja. Sedangkan kita yang baru tamat, yang baru lulus sekolah, masuk ke dunia kerja di Indonesia itu aja canggung, apalagi sampai ke Jepang di luar negeri. Jadi perlu disiapkan mental yang kuat. Nah, tujuan pendidikan yang Jepang itu punya program ala-ala militer itu bukan serta-merta apa yang dididik itu, apa yang dilakukan di situ sampai di Jepang nanti dilakukan bulat-bulat seperti itu. Enggak. Itulah perlunya punya pemikiran, punya SDM yang baik. Jadi paham pengaplikasiannya gitu. Jadi ketika kita di pendidikan itu udah merasa tertekan tapi bisa menghadapinya dengan baik, maka besar kemungkinannya sampai di Jepang nanti ketika ada masalah pun kita bisa menghadapinya gitu. Nggak serta-merta stres kayak sekarang ini banyak kasus-kasus pemagang yang aneh-aneh aku lihat. Yang masalah kabur lah, yang masalah kesehatan lah, yang masalah kecelakaan lah, bukan hanya kecelakaan kerja, melainkan kecelakaan saat liburan. Banyak hal lagi yang sekarang ini yang mungkin kalian sendiri udah pada tahu kasus-kasus di Jepang saat ini. Itu semua pengaruh dari apa? Dari mental, Wak. Mental yang belum terbentuk, yang belum sama sekali dibentuk dari dunia pendidikan, sampai ke Jepang itu dengan cara hanya belajar, ya udah belajar biasa aja, dan tidak dilatih mentalnya sama sekali, ya hasilnya kayak gini. Makanya di tahun 2015 ke bawah itu, nggak banyak masalah peserta magang kayak saat ini gitu. Yang aku perhatikan, kenapa aku bilang seperti itu? Karena bisa magang Kenshusei yang swasta, itu semenjak tahun 2015 ke atas ini, sampai saat ini, itu baru mulai. Setauku di 2015 ke bawah itu belum ada. Nah, bukan aku mengecilkan magang swasta, bukan. Tapi setidaknya orang-orang yang komentarin video misalnya ada LPK jalur IM Jepang, baru dia menunjukkan situasi pendidikannya. Dan banyak yang komen itu buat apa sih? Itu nggak ada guna juga dibawa ke Jepang gitu. Hey, kau kalau nggak tahu nggak usah komen gitu. Memang udah ngerasa hebat sampai di Jepang aman-aman aja, ya bersyukur aja. Tapi ada banyak orang yang sampai di Jepang itu nggak sebaik dengan kau tempat kerjanya. Mungkin dia struggle dengan senpai yang mungkin sering ngebully, atau dia orang pertama di perusahaan itu, atau saconya suka marah-marah dan lain sebagainya. Disitulah diperlukan mental tadi. Mental udah kebentuk dari pendidikan IM Jepang tadi. Kalau udah kebiasa dengan pendidikan IM Jepang yang udah dilatih mentalnya seperti itu, mudah-mudahan sampai di Jepang nanti dengan dia punya masalah seperti itu, dia nggak akan gampang menyerah gitu. Jadi kalau misalnya ada mantan Kenshusei IM Jepang yang komplain juga tentang masalah ini, itu ya aku agak heran aku lihat otaknya gitu. Komplain dia dengan pendidikan IM Jepang itu, sementara dia udah ngerasain sampai di Jepang gitu. Dia nggak sadar juga dia bisa melewati hal itu karena mungkin udah mentalnya udah dibentuk dari pendidikan IM Jepang tadi sampai ke sini. Jadi nggak usah malah jadi ngedukung pendidikan seperti itu, nggak penting. Kalau aku pribadi sebagai mantan Kenshusei jalur IM Jepang, aku ngerasa bangga dengan hal itu. Bangga bukan berarti karena aku merasa hebat, bukan. Aku bangga karena apa? Bisa melewati pendidikan seperti itu yang notabene membuat mentalku semakin kuat ketika aku sampai di Jepang. Rintangan dan masalah apapun bisa aku lewati dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan kondisi di dalam hatiku juga bisa lebih baik. Padahal aku baru pertama kali masuk dunia kerja, dan itu benar-benar sangat sulit. Udah kaisaku atau perusahaanku jauhnya minta ampun. Bayangkan aja, itu naik sepeda 45 menit itu kalau kita benar-benar semangat. Itu tanjakannya gila-gilaan. Dan dikasih cuma sepeda bekas dari senpai pada saat itu. Dan itu, Wak, kerja di bawah tekanan. Orang Jepang, orang Peru, orang Brazil sering marah-marah sama kami karena baru pertama kali masuk, belum tahu apa-apa. Bayangkan aja, jangankan kerjanya, bahasa aja pun masih pada saat itu bingung ketika mereka ngomong apa perintahnya pada saat itu. Dan senpai kami kebetulan pada saat itu ada beberapa orang yang kayak anjing lah, aku bilang sok hebat gitu, karena mereka udah hebat ngajari kita macam betul kali gitu. Padahal dia dulu pun kayak gitu juga gitu, gagap, nggak ngerti gitu. Tapi ketika dia udah bisa datang kohainya, dia malah nindas kohainya juga. Dan itu banyak di sekeliling kalian nanti ketika sampai di Jepang. Jadi kalau kalian nggak punya mental yang kuat, ya dibentuk dari pendidikan tadi, ya kalian kayak gitulah, banyak yang kabur lah, atau stres lah,
bikin status di WA, bikin status di TikTok, ngeluh, kadang-kadang bisa jadi sakit. Dan mental-mental yang nggak bagus ini juga mempengaruhi kehidupan di Jepang nanti. Misalnya liburan, udah liburan berenang-berenang di mana-mana, padahal nggak tahu kondisi di Jepang, nggak tahu dia kondisi fisiknya gitu. Alhasil ya jauh-jauh lah itu, tenggelam lah, yang kecelakaan naik sepeda lah, banyak loh sekarang ini. Makin kesini makin banyak aja kejadian-kejadian, ya masalah kriminal lah, dan satu lagi masalah kesehatan lah. Aku bukan bilang kejadian itu bukan musibah, tetapi ketika kita punya mental yang tadi dilatih seperti IM Jepang itu, mudah-mudahan hal kayak gitu berkurang gitu. Bukan menjadi habis, ya memang nggak mungkin bisa habis, tapi ada aja pasti masalah-masalah seperti itu. Tapi nggak sebanyak saat ini gitu mungkin. Jadi buat kalian orang-orang yang udah sampai di Jepang itu kan, yang apalagi Kensusei swasta, ingat aku bukan mengecilkan program kalian swasta itu, bukan. Aku bukan mau mengkotak-kotakkan antara pemagang swasta, pemagang IM Jepang, bukan. Tapi setidaknya kalau kalian udah sampai di Jepang, nggak usah terlalu sok-sokan dengan komentarin seperti itu. Karena kalau kalian nggak tahu, lebih baik diam aja. Kalau pengen tahu, tanya langsung, jangan komentar seperti itu gitu. Militer itu dilatih seperti itu supaya ngebangkitkan semangat, ngelatih mental. Jadi bukan serta-merta mereka harus kayak gitu terus. Ketika seorang TNI atau polisi jumpa atau ketemu sama keluarganya, kan nggak harus bersikap seperti itu. Itu maksudnya, tujuannya. Jadi ketika kalian pendidikan IM Jepang seperti itu, dan sampai di Jepang, kalian nggak harus seperti itu berlakunya gitu. Yang suaranya teriak-teriak, dirinya harus tegak, aisatsunya harus tunduknya sampai 90 derajat, bukan kayak gitu gitu. Jadi pakai akal gitu. Itu gunanya kita dikasih akal. Mudah-mudahan video ini bisa menerangkan dan memberi pengertian pada kalian yang komplain tentang pendidikan LPK IM Jepang. Gua Ari, cabut dulu, Ciao.